Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara harapan seorang muslim, seorang mukmin adalah mengakhiri kehidupan dunia ini dengan akhir yang terbaik. Berharap diberikan keteguhan di atas keimanan, di atas tauhid sampai akhir kehidupan. Inilah harapan bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka orang-orang yang mengenal tentang hakikat kehidupan ini, yang mengenal tentang hakikat kebahagiaan dan kesengsaraan, maka mereka berharap mengakhiri kehidupan dunia ini dengan akhir yang terbaik. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis yang mana beliau mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ista'malahu qalu ya Rasulullah kaifa yasta'miluhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempekerjakan dia, akan membimbingnya untuk beramal. Maka para sahabat bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mempekerjakan dia? Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk beramal yang soleh sebelum kematian. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Detik-detik menjelang perpisahan dengan kehidupan dunia ini merupakan detik-detik yang sangat menegangkan, yang sangat menakutkan. Bagaimana tidak? Dia akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Dia tidak bisa beramal soleh untuk selama-lamanya. Maka detik-detik menjelang kematian, menjelang perpisahan dengan dunia merupakan detik-detik yang sangat menegangkan dan sangat menakutkan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berharap dia diberikan kekokohan, keistiqomahan, keteguhan di dalam menghadapi sakaratul maut. Tapi ada di sana orang-orang yang tidak diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi sakaratul maut. Maka tentunya ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab-sebab yang dapat membantu seseorang untuk mendapatkan akhir kehidupan yang terbaik, yang pertama adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lisannya mengatakan iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hatinya kemudian dibenarkan dengan anggota badannya. Maka inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua dengan sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang teguh ketika menghadapi kematian, ketika dia berada di alam kubur, ketika semua orang hartanya meninggalkan dia dan datanglah malaikat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan bagi orang-orang yang beriman ketika seseorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum, beriman
kepada Allah dan Rasulnya merupakan salah satu sebab terbesar untuk mendapatkan akhir kehidupan yang terbaik. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan memperoleh akhir kehidupan yang terbaik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi ila kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seseorang dari kalangan Yahudi dan Nasrani mendengar tentang aku lalu dia mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Inilah poin yang pertama yang harus kita ketahui, bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan akhir kehidupan yang terbaik. Kemudian sebab yang kedua adalah istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dari mulai yang wajib sampai yang sunnah, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari kebid'ahan bahkan kesyirikan, maka semua ini harus dia tinggalkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mana mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas keimanan, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kaum muslimin, azanallahu ayyakum. Maka istiqomah melaksanakan ketaatan di atas sunnah Rasulullah SAW merupakan salah satu sebab seseorang mengakhiri kehidupan ini dengan akhir yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah menjaga sholat. Maka ini merupakan bukti seseorang setelah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia harus melaksanakan sholat. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhala jannah." Barang siapa yang dia menjaga dua sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin surga baginya. Kemudian sebab yang keempat adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa seseorang, apapun yang menimpa seorang muslim di dalam kehidupan dunia ini, maka hendaklah dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa." Aku berada pada persangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah kalian berprasangka tentang aku apa yang kalian sukai. Kemudian sebab yang kelima adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika detik-detik kematiannya, maka ucapan yang terakhir adalah sesuai dengan apa yang dia ucapkan, atau banyak apa yang dia ucapkan sebelum meninggal dunia. Kondisi itulah yang akan mengakhiri kehidupannya, yaitu seseorang apabila banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan salah satu sebab seseorang akan mendapatkan akhir yang terbaik. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kehidupannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin azanallahu wa iyyakum.
setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah di atas agama Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW, maka hendaklah seseorang menjaga nikmat ini, nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu, seseorang mendatangi Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qul li fil islami khairan qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam satu ucapan yang mana aku tidak akan bertanya kepada seseorang tentang Islam selain kepada Anda. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah SWT dan istiqomah di atas keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.